Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di Umah Jamur Tangerang. Apa kabar semuanya nih? Semoga selalu baik-baik semua ya. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas nih bagaimana cara pembuatan media untuk F0. F0 itu adalah turunan pertama dari jamur tiram. Jadi jamur tiram ini kita belah selnya, kita perbanyak lagi nih untuk turunan-turunannya, sehingga kita bisa mendapatkan bibit formula jamur tiram yang bagus. Dan ini saya kasih tahu caranya dan formulasinya dan tipsnya nih yang jarang diketahui oleh petani jamur tiram untuk membuat media F0-nya. Tonton sampai habis, jangan lupa skip, tetap di stay di channel saya ya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara pembuatan formula pertama dari pembelahan sel jamur tiramnya. Oke, tonton berikut videonya ya. Kita rebus kentang ya. Nah, ini kita rebus kentangnya sampai dia itu agak sedikit lembek, namun jangan terlalu lembek ya kawan-kawan, supaya tidak tercampur di sini dan nutrisinya tetap di air ini ya. Setelah ini mau matang, baru kita masukkan ini ya. Ini kuncinya ya, kuncinya ini toge. Nah, kita masukkan togenya dulu ya. Mengapa pakai toge? Ini adalah hormon ya, hormon perangsang untuk nanti F0-nya itu biar cepat merambat. Lalu kita aduk-aduk sebentar ya. Nah, toge ini kenapa dimasukkan terakhir? Nah, toge ini hanya sementara aja ya, sebentar ya, untuk mengeluarkan zatnya aja. Jika terlalu lama tidak bagus juga ya. Sekitar 1-2 menit kita matikan ya, jangan terlalu lama-lama juga. Nah, kita tinggal ambil airnya aja, kita saring ya. Kita saring ya airnya. Nah, bahan yang diperlukan untuk bikin F0 adalah kentang sebanyak 200 gram, dipotong dadu seperti tadi ya, agar-agar 3. Dan yang terakhir adalah gula pasir sebanyak 20 gram ya. Oke, setelah itu air sebanyak, untuk merebusnya 1,5 liter. Lalu setelah direbus kita tuang ya sekitar 1 liter. Nah, setelah 1 liter, setelah kita menyaringnya 1 liter, kita ambil ya, kita tuangkan lagi. Lalu kita masukkan agar-agar ini sebanyak 3 piece ya. Lalu kita mengaduknya dulu ya, sebelum kita panaskan lagi. Untuk peletakan gula nanti pada saat ini mau matang ya, baru kita letakin. Mengapa? Karena kalau ditaruh dari pertama nanti cepat gosong ya. Nah, ini setelah bercampur rata, kita naikkan lagi ke tungku api ya, supaya ini bisa kita matangin. Nah, setelah kita naikin ke tungku api, kita masak ya. Nah, setelah dia mendidih, api kita kecilin ya. Kalau seperti ini nggak apa-apa, pakai api besar dulu supaya mendidih. Setelah mendidih baru kita kecilin
Dan kita aduk-aduk terus ya supaya tidak lengket ya, tidak menggumpal. Lalu kita masukkan vitamin B kompleks ya. B kompleks ini sebanyak 2 butir ya, 2. Lalu kita aduk lagi ya, aduk terus ya, terus sampai dia ini mengental, tidak cair seperti ini tuh ya, tidak cair seperti ini ya. Nah nanti tunggu kental baru kita matikan. Nah kita mengaduknya ini kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit nih ya. Nih aduk-aduknya nih, karena kita menggunakan api kecil ya. Nah ini masih cair ya, tandanya ini siap dimatikan itu dia kental kayak agar ya, itu tandanya itu sudah bisa kita untuk matikan, karena kita menghilangkan unsur air di sininya ya, mengurangi lah, nggak menghilangkan. Nah kita pakai nanti adalah cairan agarnya yang kental itu untuk kita buat media di jamur tiram F0 nya ya, untuk menurunkan pertama dari jamur tiram itu sendiri, membelah selnya. Jika tidak ada B kompleks kawan-kawan, bisa ditambahkan dengan vitamin B1, B2, B11 gitu. Tidak apa-apa, yang penting dikasih vitamin supaya lebih jos miseliumnya nantinya. Ditambah kuncinya dikasih toge supaya untuk merangsang dia lebih cepat. Nah ini udah mulai kental ya. Nah udah mulai kental, lalu kita masukkan gulanya yang tadi ya. Nah, kita masukin gula yang telah kita timbang sebanyak 20 gram. Lalu kita aduk-aduk lagi terus nih selama belum kental banget, kita jangan matiin ya. Nah ini setelah kita masukkan gula, kita juga jangan berhenti untuk mengaduknya ya, karena biasanya setelah dimasukkan gula ini lebih kental dan bisa nyebabin gosong kalau kita berhenti. Nah ini udah mulai kental ya, nih seperti ini nih kentalnya nih. Nah udah mulai kental. Nah ini udah juga ngaduknya juga udah beda ya, ini udah bersifat kental nih kayak gini nih, udah mulai kental ya kan. Nah ini kita matikan, lalu kita tuangkan ke botol ya, dan takarannya itu segini ya, di perbatasannya ini ya, perbatasan ini botol ya. Nah, lalu kita masukkan cairan agar ini ya ke dalam botol ini dengan seperti ini ya. Ya lebih bagus ini pakai corong ya, biar lebih enak. Ini corongnya tidak ada, jadi kita manual aja. Nah ini perbatasan sampai sini ya. Saya hanya membuat 4 saja. Nah ini bagaimana, sisanya kita masukkan ke dalam botol ini aja secara penuh, nggak apa-apa. Lalu setelah dingin kita masukkan ke kulkas. Jadi kalau kita mau pakai ini untuk media pembibitan jamur F0 ya, jamur tiram F0, nah nanti barulah kita pakai, dipanasin dulu ya, baru kita tuang lagi seperti ini. Nah ini bisa disimpan dalam kulkas kurang lebih 1 bulan, ini masih bertahan lama ya. Pakai kapas dulu ya. Nah ini sisanya yang tadi nih, sebanyak ini nanti kita bisa simpan dalam kulkas ya. Nah setelah ditutup pakai kapas, kita tutup pakai plastik lagi supaya kapas ini tidak basah pada saat nanti sterilisasinya ya. Nah ini kenapa di perbatasan seperti ini, kenapa, supaya pada saat nanti kita sterilisasinya menuangkan seperti ini ya, rata seperti ini, dia itu tidak sampai ke ujung sini ya. Tidak sampai ke ujung sini, karena kalau sampai ujung sini kapas yang kita sumpel ini menjadi basah. Kalau ini kan sampai perbatasannya sampai leher aja ya, tidak sampai naik ke sini. Maka itu saya sarankan, nah isilah sampai perbatasan di botol ini. Nah ini kita mau menggunakan alat sterilisasinya, alat yang sederhana aja. Jika teman-teman atau smart people yang ada di rumah tidak
menggunakan autoclave ya. Nah, ini alat yang kita gunakan, ini panci presto ya, panci presto. Nah, membuat F0. Nah, kita panaskan airnya dahulu ya. Ini airnya kita isi penuh di atas. Ini aja di atas tampungannya, nggak usah di bawah, di atas aja nggak apa-apa. Seperti ini airnya, masih tergenang ya di atasnya bolongan-bolongan ini ya. Nah, ini setelah panas barulah kita masukkan bibit agar-agar yang tadi untuk kita sterilisasi ya. Nah, susunannya seperti ini biar muat. Kalau kita hadapkan semuanya sama, kemungkinan nggak muat. Nah, ini udah mulai berasap ya, udah mulai panas airnya. Nah, maka itu kita taruh seperti ini, lalu kita tutup presto ini. Nah, kita biarkan selama 1 jam. Nah, 50 menit sampai 1 jam ya. Setelah 1 jam, ini tutupnya ini kita buka ya. Kita buka supaya uapnya itu keluar dahulu. Nah, perhatikan jangan sekali-sekali setelah dimatikan kompor kita langsung buka prestonya ini. Wah, bahaya banget ya. Perhatian juga untuk anak-anak kecil, jangan mendekati area tersebut ya, supaya kita menciptakan keamanan untuk kita semua. Nah, setelah uapnya udah tidak ada, barulah kita bisa membuka tutup panci presto ini untuk melihat proses sterilisasi kita yang tadi kita lakukan. Mari kita lihat ya, dan kita pastikan dulu ya uapnya ini benar-benar udah tidak keluar, atau mungkin ya keluar kecil lah. Nah, baru dinyatakan sudah aman, baru kita buka. Nah, kita buka ya. Nah, agar-agar yang tadi kita sudah kukus ya, ini ada yang kelepas satu ya. Ini karena ikatannya nggak kuat ya, nanti kita coba langsung bungkus lagi ya, tutup lagi. Nah, ini biarkan dulu. Kalau misalnya kita tidak mau mengukus lagi, biarkan aja dulu di sini sampai ini dingin. Nah, yang untuk yang tutupnya lepas, kita langsung tutup ya supaya dia steril. Setelah kita tutup kembali, biarkanlah media agar-agar ini sampai agar-agar ini dingin dan membeku ya. Nah, setelah dingin membeku, barulah kita melakukan proses inokulasi, membelah sel jamur untuk dijadikan turunan pertama F0, turunan dasar lah, turunan dasar itu, supaya kita bisa membuat F0 secara baik. Nah, itu videonya yang telah ditonton nih sama kawan-kawan nih semuanya, smart people semuanya. Nah, saya pakai toge kenapa ya, karena itu untuk mempercepat tumbuhnya miselium, perambatan dari turunan pertama dari jamur tiram. Nah, semoga informasi atau video yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi smart people semuanya, bagi kawan-kawan semuanya yang ingin bertani di dalam jamur tiram. Oke, semoga selalu sehat selalu ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jika ada yang mau komen, bisa isi dalam komentar sehingga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang lain ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan aktifkan tombol lonceng yang baru bergabung di channel saya. Oke, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Salam luar biasa, Umah Jamur Tangerang.